Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah di dalam Al-Quran disebut nama Wahhab, Maha Memberi, 3 kali. Yang diberikan berupa mauhabah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya mauhabah ini pemberian yang di luar kemampuan manusia, seperti ilmu laduni juga termasuk mauhabah. Rezeki yang tidak diduga-duga juga termasuk mauhabah. Penderitaan kemudian berubah menjadi kebahagiaan. Yang sakit kemudian menjadi sehat. Yang kekurangan menjadi kecukupan. Ini biasanya kalau terjadi dengan di luar kemampuan manusia, biasanya lazimnya disebut mauhabah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, ketika kita minta mauhabah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab yang Maha Memberi, dengan kata hab, ya Allah berikanlah. Hab dalam Al-Quran ada 7 kali. Di antaranya ialah mauhabah berupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dengan kata hab di surat Ali Imran ayat 8. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berikanlah mauhabah kepada kami semua dari sisimu berupa rahmat. Rahmat yang merupakan pemberian mauhabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mauhabah ilahiyah, mauhabah rabbaniyah. Sesungguhnya engkau Maha memberi mauhabah. Yang kedua di dalam surat Sad ayat 35. Mauhabah yang dijelaskan dalam surat Sad ini ayat 35 ialah wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan berikanlah kepada kami kerajaan, kekuasaan, jabatan, kedudukan yang tidak layak jatuh ke tangan orang lain sesudah kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Maha Memberi. Nah, ini mauhabah yang kedua berupa kedudukan. Jabatan merupakan mauhabah dari Allah. Menjadi gubernur bisa juga mauhabah dari Allah yang diridhoi oleh Allah. Menjadi kepala desa, menjadi menteri, kita ingin kedudukan-kedudukan itu, jabatan-jabatan itu, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi dosen. Kedudukan-kedudukan itu bagaimana itu mauhabah dari Allah, pemberian yang diberi oleh energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bacakan surat Sad ayat 35. Yang ketiga,
Mauhabah berupa keturunan yang baik. Surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu keturunan yang baik. Punya anak yang asalnya nakal menjadi soleh, yang asalnya bodoh menjadi pintar, yang asalnya pembantah, pembangkang menjadi taat, yang asalnya tidak beribadah menjadi beribadah, yang asalnya tidak dekat dengan ilmu agama menjadi tahu agama. Anak-anak seperti ini kita membutuhkan mauhabah supaya anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Kemudian mauhabah yang keempat di surat Maryam ayat 5, yaitu kita mendapatkan orang itu menolong kita. Di mana-mana kita bisa ditolong oleh orang. Ada saja orang yang menolong kita. Ketika kita sakit, ada yang menolong. Ketika kita kekurangan, ada yang menolong. Ketika kita menderita, ada yang menolong. Ketika kita terjepit, ada yang menolong. Pokoknya ada saja yang menolong. Ketika kita teraniaya, ada yang menolong. Itu namanya mauhabah pertolongan. Di dalam surat Maryam ayat 5, fahabli min ladunka waliya. Maka berikanlah kepada kami dari sisimu waliyan yang menolong. Maknanya waliyan nasiran, termasuk anak menolong orang tua, saudara menolong saudara. Ini butuh kita. Kita punya sahabat, kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya koneksi yang menolong kita. Fahabli min ladunka waliya. Surat Maryam ayat 5. Kemudian mauhabah yang kelima di surat Al-Furqan ayat 74, yaitu istri dan keturunan menyejukkan mata. Itu juga mauhabah. Rabbana hablana. Nah, ada kata hab. Semua tadi pakai kata hab 7 kali nanti ini insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Wahai Tuhan kita, Tuhan kami semua, berikanlah kepada kami semua dari istri-istri kami, dari keturunan-keturunan kami yang bisa menyejukkan mata. Ini mauhabah yang kelima. Kemudian mauhabah yang keenam di surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami hukman, yaitu hukum, kekuasaan, kebijaksanaan, kearifan, menjadi penguasa yang adil, menjadi pejabat yang adil, menjadi pemimpin yang adil, menjadi hakim yang adil. Rabbi habli hukman, termasuk berilmu pengetahuan. Maka hukman ada yang memberikan makna ilman, ilmu pengetahuan. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami mauhabah berupa dikelilingi orang-orang salih. Anak-anak kita salih, orang tua kita salih, saudara kita salih, tetangga kita salih, bisnis kita bersama orang salih, berdagang kita bersama orang salih, lembaga kita berisi orang-orang salih, institusi kita berupa orang salih, organisasi kita diisi orang salih, departemen kita diisi orang salih,
kementerian kita diisi orang salih, termasuk negara diisi orang salih. Rabbi habli minas salihin. Ini mauhabah yang ketujuh. Nah, tetapi mauhabah itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang ajaib-ajaib diberikan kepada manusia. Ini manusia harus memastikan diri bahwa manusia ini fakir kepada Allah, fakir ilallah, fakir kepada Allah, yaitu butuh kepada Allah. Maka di dalam kitab Hikam dengan syarahnya Ghaisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikam Al-Ata'iyah karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abbad, juz 2 halaman 33-34. Di sini dijelaskan di dalam Hikam tentang datangnya mauhabah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam Hikamnya, bagaimana kita bisa mendapatkan mauhabah? In aradta wurudal mawahibi alaik, apabila engkau berkeinginan datangnya mauhabah dari Allah, pemberian-pemberian yang ajaib dari Allah Subhanahu wa taala, sahihil faqra wal faqata ladaik. Sahihkan rasa kefakiranmu, rasa butuhmu, pastikan, yakinkan, sahihkan kita punya rasa fakir, kita punya rasa faqah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Karena mauhabah itu sedekahnya Allah kepada manusia, maka manusia yang disedekahi oleh Allah itu yang berstatus innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, yang berstatus fakir dan miskin. Nah, ini ada dua arti. Bisa juga fuqara dalam masalah mauhabah ini adalah orang yang keadaannya tidak miskin, kaya, tetapi ada rasa, ada iman bahwa dirinya itu fakir kepada Allah. Apalagi dalam keadaan miskin, apalagi dalam keadaan fakir. Keadaan kaya harus merasa fakir kepada Allah. Arti yang kedua adalah memang dia memilih hidup fakir dan miskin, seperti yang dilakukan sebagian orang-orang sufi. Ada yang memilih hidup seperti itu, nanti kami jelaskan ya. Nah, kemudian di dalam kitab ini dijelaskan, sidqul faqir ahduhu as-sadaqah mimman yu'tih. Kebenaran orang itu dikatakan fakir ialah dia mau menerima sedekah dari yang memberi. Kita fakir, Allah memberi mauhabah, maka kita terima. Nah, kadang kita fakir. Ahdul sidqul faqir ahduhu as-sadaqah mimman yu'tihi. Kemudian di dalam Syarah Hikam Al-Hikamul Ata'iyah Syarhun wa Tahlil, Al-Hikamul Ata'iyah Syarhun wa Tahlil wa Takhlil karya Dr. Said Ramadan Al-Buti, di jilid 3 halaman 410-411. Jilid 3 halaman 410-411, Syarah Hikam karya Dr. Said Ramadan Al-Buti.
Dijelaskan di sini Imam Al-Buti mengangkat ayat 15 surat Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai ingatlah segenap manusia, kamu sekalian manusia seluruhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Dr. Said Ramadan Al-Buti mengatakan, in aradta ayyukrimakallah, apabila kamu menginginkan mendapatkan karamah dari Allah, bil futuhat al-irfaniyah, dengan dibukanya hati, dengan dibukanya jiwa, dengan dibukanya otak, al-irfaniyah berupa kemakrifatan, wal mawahib al-laduniyah, mendapatkan pemberian-pemberian laduni, baik itu laduni ilmu, laduni rizki, laduni kebahagiaan, laduni kedudukan, laduni kasih sayang, wa ayyaj'alaka mahallan li'inayati, dan kamu menginginkan dijadikan sebagai tempat inayahnya Allah, wa ayyatajalla 'alaika bi altafihi wa rahmatihi, dan kamu menginginkan Allah tampak kepadamu dengan lutfinya, lemah lembutnya, halusnya, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya, fattakhid ila dzalika sabilan, maka lakukan, persiapkan, buatlah jalan menuju ke sana, minat tahaqquqi biftiqarika ilaih, pastikan kalau kamu itu fakir kepada Allah, warruju bil istislam, dan kembali dengan menyerah, ila waqi'i faqatika, kepada kenyataan kefakiranmu, kenyataan kemiskinanmu, kenyataan kebutuhanmu, yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan mendatangkan mauhabah. Kemudian saya baca syarah hikam yang ketiga, syarah hikam, syarhu hikami Ibni Atta'illah, karya Al-Arif Billah Asy-Syaikh Zarruq, tahqiq Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar Mesir. Ini kitabnya. Saya baca di halaman 150 mengenai rasa fakir yang mendatangkan mauhabah. Beliau mengatakan, mengutip apa yang dikatakan oleh Syekhut Tariqah yang besar, Abul Hasan Asy-Syadili, Muassisut Tariqah Asy-Syadiliyah, mengatakan, wa tashikhul ubudiyah mulazamatul faqri, untuk mentashih ubudiyah secara betul, ubudiyah yang sebenarnya, mulazamatul faqri, menetapi, yakni berbaju fakir, kefakiran, wal ajzi, lemah, wadulli, terasa hina, wadda'fi, terasa lemah, lillahi ta'ala, dihadapkan, diserahkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang berilmu justru kadang tidak mendatangkan laduni karena dia sombong dengan ilmunya. Kadang tidak mendatangkan laduni, orang yang sudah berilmu, ulama kadang tidak mendapatkan ilmu laduni, ustadz tidak mendapatkan ilmu laduni. Karena ketika dia menjadi ustadz, ketika dia menjadi ulama, dia merasa sudah ulama, dia merasa sudah berilmu.
tidak merasa butuh, tidak merasa lemah. Bahkan egoisnya muncul, memuji dirinya sebagai ulama muncul, berbangga dirinya sebagai ulama muncul. Nah, ini tidak mendatangkan ilmu laduni. Karena apa? Kata Abul Hasan Asy-Syadzili, wa addaduha awsafur rububiyah. Kebalikan dari itu semua adalah sifat-sifat ketuhanan. Kalau Allah boleh mengatakan ana malikul muluk, saya rajanya para raja. Ana rabbul alamin, Allah mengatakan aku Tuhan semesta alam. Ana a'lam, saya maha mengetahui, boleh. Tapi kalau ulama mengatakan begitu, justru akan mempersulit datangnya mauhabah, ilmu laduni dari Allah sulit akan turun. Karena egoisnya, karena takaburnya, karena kesombongannya, tertutup, akhirnya mahjub, tidak mendapatkan mauhabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini komentar dari Syekh Zarruq dalam syarahnya Syarhu Hikami Ibni Athaillah. Kemudian saya baca syarah hikam yang keempat, Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, karya Al-Arif Billah Ahmad ibn Muhammad ibn Ajibah Al-Hasani. Ini keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, juga punya karya tafsir Al-Bahrul Madid. Saya baca di sini di halaman 349. Di halaman 349 menceritakan 3 kasus orang memilih hidup fakir, bukan hanya merasakan fakir kepada Allah, tapi juga memilih hidup fakir supaya cepat didatangi mauhabah dari Allah berupa ilmu, berupa kasyaf, berupa futuh, dibukanya ilmu, kasyaf, peningkapan, melihat perkara gaib yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilihatnya, melihat keajaiban malakut yang diizinkan oleh Allah untuk dilihatnya. Ada 3 kasus. Kasus pertama disebutkan di sini di kitab Iqadul Himam halaman 349. Kasus pertama ialah orang yang miskin, fakir, didatangi oleh seorang yang salih membawa uang. Ada orang salih sedang membawa uang yang cukup banyak. Melihat orang fakir yang bajunya sudah lusuh, bajunya sudah usang, kemudian sejumlah uang itu dilemparkan di pangkuan orang fakir itu dengan mengatakan, gunakan ini supaya bisa membantu kebutuhanmu di dunia, urusan dunia. Oleh si fakir itu, uang yang dilemparkan di pangkuannya kemudian dikibaskan di batu-batu kecil atau kerikil, seraya mengatakan, aku beli majlisku ini bersama Allah, aku tidak mau diganti dengan uang ini. Karena aku telah membeli majlis tempat duduk saya ini, aku nikmati, merasakan hadirnya hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian uang itu sudah terlanjur dilemparkan, dikibaskan di batu-batu kecil kerikil, lalu orang itu meninggalkan tempat di mana aku ada di situ, dan aku akhirnya menjumputi uang yang tercecer, uangku yang dibuang, yang dilemparkan, yang dikibaskan, uangku yang dikibaskan di batu-batu kecil. Aku punguti satu persatu. Terasa aku ini sangat rendah.
dan terasa mulianya orang miskin tadi, orang fakir tadi. Ini orang fakir memang milih hidup fakir, dan milih hidup fakir ini bukan berarti sengaja hidup fakir, tapi menerima dijadikan fakir oleh Allah supaya ingin mendapatkan pemberian Allah bukan dalam bentuk harta, tapi mauhabah dalam bentuk yang lain. Satu. Yang kedua, diceritakan di dalam kitab Iqadul Himam ini, di halaman 349, ada orang apabila pagi-pagi itu punya uang, ada sesuatu di sisinya, ada makanan, ada uang, justru sedih. Apabila pagi-pagi itu tidak punya uang, apabila pagi-pagi itu tidak ada sesuatu di sisinya, dia gembira. Ini kebalikan pada umumnya manusia. Akhirnya dia mengatakan, apabila pagi-pagi tidak ada sesuatu di sisiku, inni idza lam yusbih indi syai'un. Apabila pagi-pagi aku tidak punya uang, apabila pagi-pagi aku tidak punya makanan, fali bi Rasulillah uswatun hasanah, maka itulah aku bisa meniru, itulah aku bisa menyontoh, itulah aku bisa menteladani Rasulullah SAW yang seringkali pagi-pagi tidak ada makanan, pagi-pagi tidak bawa uang. Wa idza asbaha indi syai'un, dan apabila pagi-pagi selalu ada uang di sisiku, selalu ada uang di sisiku, pagi-pagi selalu ada makanan di sisiku, siap makanan, siap uang, siap fasilitas, lam yakun li bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Aku tidak bisa merasakan, bisa menyontoh, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasus yang kedua. Memilih, dia senang kalau pagi-pagi tidak bawa apa-apa, tapi dia mengharapkan mauhabah dari Allah. Atau apakah mauhabah itu kebahagiaan, rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa tawadu, rasa syukur, rasa sabar, kemudian mauhabah yang tingkat tinggi merasakan irfani, kemakrifatan kepada Allah, melihat malakutnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasus yang ketiga, ada seorang syekh, setiap hari dia menyalakan sumbu, dinyalakan api untuk melihat sudut-sudut rumahnya. Kana yush'ilul fatilah, menyalakan sumbu, lampu zaman kuno pakai sumbu. Wa yanduru fi nawakhil bait, melihat sudut-sudut rumah. Idza wajada syai'an, apabila ada sesuatu di sudut rumah, mungkin di rumah ada uang, mungkin di rumah ada makanan, akhrajahu, dia keluarkan, yatasaddaqu bihi, dan dia sedekahkan. Wa yabitu 'alal faqah, dan dia semalam dalam keadaan tidak punya apa-apa. Itu ada orang melakukan seperti itu. Ada orang melakukan tasawuf seperti ini. Dia mengecek isi rumah, barangkali ada uang, barangkali ada makanan, diberikan ke orang lain, dan dia altruisme, memilih mengalahkan dirinya sendiri untuk menghadapi kekurangan, tetapi dia berharap mauhabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.